boleh dikenalkan? Oke, halo semuanya, nama saya Joshua Bosaragi, aku calon ketua OSIS nomor 2 tahun 2024-2025. Pak, aku mau izin wawancara beberapa pertanyaan terkait pemilu nanti. Pertanyaan yang pertama, itu apa aja sih syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat yang mencalonkan diri? Oke, kalau untuk calon ketua OSIS itu paling dasarnya kita udah pernah ngikutin OSIS periode pertama, jadi itu mereka sudah 2 periode buat calon ketua OSIS. Tapi untuk calon wakil ketua OSIS itu baru masuk ke SMA, jadi periode pertama itu. Kedua, kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan? Kalau pertama itu pasti dari visi misi yang bagus dari suatu calon kandidat itu jadi kunci utama buat dapat suara lebih. Terus yang kedua itu ada yang dari program kerja yang berkualitas, yang sesuai sama minat siswa-siswinya, itu pasti bakal meningkatkan daya saing dari persaingan itu, Mas. Selanjutnya, tanggung jawab utama yang harus diemban oleh ketua OSIS. Oke, kalau tanggung jawab yang pasti dari amanah kita kan punya tim sukses ya. Tim sukses ini kan pasti banyak meminta suatu hal kayak tolong adain ini, tolong adain itu, dan ini jadi amanah kita bersama buat implementasiin apa saja hal-hal yang memang kita lakukan. Selanjutnya, apa saja potensi yang harus dimiliki oleh calon ketua OSIS? Oke, kalau potensi paling mendasar itu kepemimpinan, karena ya di mana-mana pasti ketua OSIS itu yang cari kepemimpinannya dan cara kita bekerja sama sebagai tim. Yang terakhir, boleh nih pesan dan kesan untuk calon ketua OSIS? Ya, kalau pesannya kita harus jaga sportivitas, karena siapapun yang bakal menang nanti itu pastinya adalah pilihan terbaik buat SMA Negeri 2 Sekolah. Makasih ya Kak Jo. Ya, sama. Halo Kak. Halo, Aku Aisyah dari 10-3. Boleh perkenalkan diri Kak? oke. Perkenalkan, nama saya Adisa Ramadila selaku Ketua OSIS periode 2023-2024. Saya dari kelas 12 IPS 4. Oke, aku di sini mau izin menanyakan tentang pemilos. Apa saja sih syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat yang mencalonkan diri? Untuk syarat itu yang pertama pastinya kandidat calon ketua OSIS harus siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Depok. Yang kedua tentunya dia harus memiliki keinginan atau rasa menjadi kepemimpinan yang tinggi. Dan yang terakhir untuk syarat itu tentunya dia aktif di dalam lingkungan sekolah, baik itu aktif dalam pelajaran maupun aktif dalam non-akademiknya di sekolah. Oke. Yang kedua, kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan ketua OSIS saat ini? Kalau untuk kriteria itu tentunya dia memiliki rasa atau jiwa kepemimpinan yang tinggi, di mana dia tahu apa itu pemimpin dan pemimpin itu harus seperti apa. Lalu tentunya dia mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tentunya, dan juga tanggung jawab kepada sekolah. Dan selanjutnya kriteria itu dia juga harus bisa disiplin, terhadap dirinya sendiri, sehingga itulah yang akan dia beri ke anggota-anggotanya nanti. Untuk yang ketiga, apa sih tanggung jawab utama yang harus diemban oleh ketua OSIS yang terpilih? Untuk tanggung jawab utama, pastinya tanggung jawab utamanya itu buat tanggung jawab dirinya sendiri, karena ketika dia udah berusaha dan bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dia akan tahu tugas dia sebagai seorang pemimpin seperti apa, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab kepada anggota-anggotanya, yang dimana bagusnya organisasi itu dilihat dari anggota dan ketuanya. Jadi sebelum menciptakan organisasi yang bagus, lebih baik menanamkan dulu anggota atau organisasi yang baik di dalamnya. Terus yang keempat nih, apa saja potensi yang harus dimiliki oleh calon ketua OSIS? Untuk potensi itu nggak jauh beda sama kriteria. Itu
tambahan juga pastinya dia bisa beradaptasi dan bisa bersosialisasi dengan baik, baik itu dengan guru-guru, teman kelasnya, siswa-siswi, bahkan staf-staf dan pihak-pihak yang ada di sekolah. Terus juga dia harus beradaptasi dan berkembang mengikuti zamannya dia memimpin tuh seperti apa, dan juga sebagai seorang pemimpin dia harus bisa bekerja di bawah tekanan, dan juga dia harus bisa memikirkan bagaimana cara merangkul anggotanya dengan baik. Jadi pemimpin yang baik itu bukan hanya pemimpin yang mampu menciptakan banyak perkembangan atau banyak perubahan, tapi pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa membawa anggotanya juga menjadi seorang pemimpin yang baik. Oke, yang terakhir nih Kak, apa pesan dan kesan untuk calon ketua OSIS yang sekarang? Untuk kesannya itu sangat bangga karena ternyata banyak potensi dari siswa-siswa SMA Negeri 12 Kota Depok yang ingin mengajukan diri dan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, yang dimana tugasnya itu cukup berat dan tanggung jawabnya sangat besar. Untuk pesannya itu, semoga untuk ketua OSIS selanjutnya bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada anggotanya, dan juga mampu bertanggung jawab untuk sekolah. Sama semoga untuk ketua OSIS yang selanjutnya bisa membuat hubungan yang harmonis, baik itu dengan sama anggota, guru-guru, ataupun siswa-siswi dan seluruh warga sekolah. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Halo semua, kenalin nama aku Nikita Sylvia dari kelas 10-3. Jadi di sini aku bersama Kak Sinta Ramani, aku ketua MPK periode 2004-2005. Jadi di sini aku mau bertanya seputar pemilu periode ini. Yang pertama, menurut Kak Sinta, apa aja syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat yang mencalonkan diri? Oke, izin jawab juga. Mungkin dari syaratnya itu udah disebar juga nih di grup-grup kelas dan juga di grup oprek. Dimana syarat yang pertama itu dia tuh harus mempunyai sertifikat dari MPLS itu tersendiri. Yang kedua, dia tuh harus nyerahin nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Misalkan kita kelas 10, berarti dari nilai rapot di SMP. Kalau misalkan kelas 11, nilai rapot pas kelas 10-nya. Terus yang ketiga itu nyerahin biodata diri, terus juga nyerahin foto yang dimana tuh backgroundnya tuh merah ataupun biru sesuai dengan kriteria dari MPK ataupun OSIS itu tersendiri. Dan yang keempat itu pastinya juga sehat jasmani dan juga rohani. Baik, langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Kriteria apa aja yang menjadi pertimbangan utama dan pemilihan ketua OSIS? Oke, jadi kalau dari menurut aku sendiri, kriteria yang paling utama itu mungkin dari nilai rapotnya tersendiri. Nah, gimana kalau nilai rapotnya itu kan menentukan gimana pengetahuan dia ataupun wawasan dia, dimana kan ketua OSIS itu kan jabatannya lebih tinggi banget, benar-benar tinggi dibanding anggota-anggotanya. Nah, makanya walaupun nilai rapot itu sangat berpengaruh dimana mata pelajaran yang emang bersinambungan sama apa peran dia sebagai ketua. Misalkan dia tuh unggul dalam PKN, dimana PKN kan posisinya itu kan di yang namanya tuh demokrasi ataupun kayak tentang Pancasila, dimana itu peran itu sangat luas sama kepemimpinan gitu. Makanya nilai rapot itu menurut aku satu-satunya yang emang berpengaruh banget sama jabatan dia. Nilai rapot. Pertanyaan yang ketiga, apa tanggung jawab utama yang harus diemban oleh ketua OSIS? Oke, jadi kalau dibilang tanggung jawab itu banyak banget. Mulai dari dia tuh harus ngawasin anak-anaknya, anggota-anggotanya, terus dia juga harus ngarahin, bukannya cuma ngarahin dirinya sendiri ataupun BPH-nya, tapi dia juga harus ngarahin gimana orang tuanya dari anggota-anggotanya, dimana misalkan orang tuanya ada yang emang komplain ataupun gimana, terus juga bisa ngarahin pihak sekolah, terus juga bisa ngarahin warga sekolah, yang dimana tuh dia juga mengungkapkan aspirasi-aspirasinya kepada ketua OSIS tersebut ataupun wakilnya. Pertanyaan keempat, apa aja potensi yang harus dimiliki oleh calon OSIS? Oke, potensi yang dimiliki itu pastinya menurut aku itu ada dua. Yang pertama itu ada skill public speaking, dimana skill public speaking ini tuh sangat penting, bukan cuma ketua OSIS ataupun wakilan, tapi dari seluruh anggota MPK dan juga OSIS juga harus memilikinya. Jadi misalkan teman-teman ataupun kalian yang emang masih kurang dalam public speaking, bisa belajar dari sekarang, mulai dari join organisasi. Terus yang kedua itu skill problem solving, dimana
kita kan juga nggak tahu ya kalau kita masuk organisasi ketemu nih banyak banget karakter, banyak banget watak yang dimana kita tuh nggak kenal sebelumnya. Nah makanya kita tuh belajar Ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Sabdanitari dari kelas 10 terus Bapak boleh dikenalkan? Ya, nama saya Gun Gunardi. Ya, saya bersama Pak Gun mau bertanya tentang pemilas. Bapak, pertanyaan yang pertama, bagaimana persiapan panitia dalam mengkoordinasikan pemilihan ini, Pak? Untuk persiapan pemilos ya, kita mulai besok itu kita ada orasi dulu, orasi dari calon ya. Kebetulan untuk tahun ini kita ada 3 calon ya, jadi ada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Jadi kita persiapan besok untuk orasi, kemudian nanti hari Kamisnya kita melanjutkan ke pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Yang kedua, bagaimana pihak sekolah atau panitia melihat potensi kepemimpinan dari masing-masing kandidat? Kalau dari sekolah melihat kepemimpinan dari calonnya sangat mereka punya sesuatu dalam diri mereka sendiri dari tiap pasangan calon ya, dan itu pun dari setiap pasangan calon sudah memiliki kampanye atau apa sih namanya, bukan, artinya mereka punya pendukung masing-masing gitu ya. Selanjutnya, bagaimana pihak sekolah memastikan bahwa hasil pemilihan bebas dari kecurangan? Oke, untuk hasil pemilihan karena kita sudah menggunakan sistem online ya, jadi harapan dari hasil online itu bisa tidak ada kecurangan-kecurangan seperti pemilihan-pemilihan yang sudah terjadi di negara ini gitu ya. Mudah-mudahan dengan sistem online itu jadi hasilnya pun akan transparan gitu ya. Oke, yang terakhir, pesan dan kesan untuk wakil dan ketua OSIS periode. Oke, pesan dan pesannya semoga dari ketiga calon pasangan ini apabila mereka sudah terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, diharapkan bisa mengembangkan atau melanjutkan program-program yang sudah ada, kemudian bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu harapan dari saya dan sekolah ini. Segitu aja dari kita semua. Bapak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama.